Oke guys, bagaimana kalau kita bahas tokoh-tokoh bersejarah lagi nih? Nah, yang akan gua bahas kali ini adalah penguasa Yerusalem yang umurnya itu masih muda banget, tapi mengidap penyakit yang parah. Ia sendiri sempat dikucilkan, diremehkan oleh orang-orang, namun dia tidak berhenti di situ. Dia terus berusaha dan membuktikan bahwasanya dengan kekurangannya itu pun dia tetap bisa menjadi seorang raja dan layak menjadi seorang pemimpin. Baik, langsung saja Balwin IV of Yerusalem, sang raja penderita kusta. Assalamualaikum. Nah, Balwin IV ini lahir pada tahun 1161. Ia sendiri merupakan putra kedua dari Pangeran Amalrik dengan istri pertamanya, yakni Agnes di Courtenay. Nah, ketika Balwin IV ini lahir, pamannya yaitu Balwin III merupakan penguasa atau raja dari Yerusalem pada saat itu. Tapi ia sangat khawatir karena tidak ada sosok penerus nih, dia nggak ada penerusnya gitu. Yang akhirnya dia turunkan kepada adiknya, Pangeran Amalrik, ayah dari Balwin IV tadi. 2 tahun setelah lahirnya Balwin IV, pamannya tadi, Balwin III, meninggal dunia. Sehingga naik tahtalah adiknya tadi, Pangeran Amalrik. Namun sebelum dia naik tahta, ada syarat khusus yang sangat disayangkan, yakni ia sendiri harus meninggalkan atau menceraikan istri pertamanya, Agnes de Courtenay tadi. Ya, ujung-ujungnya cerailah mereka tuh. Dia menceraikan istri pertamanya dan dia naik tahta menjadi penerus Balwin III tadi, penerus pamannya dari Balwin IV. Dia dinikahkan dengan putri dari kerajaan Bizantium yang namanya itu Maria Komnena. Nah, mulai saat itu tuh istri pertamanya ini udah nggak dianggap lagi nih, nggak diakui lagi. Tetapi anak-anaknya dari istri pertamanya ini tetap anak sah gitu. Dan mereka memiliki hak untuk menjadi penerus ayahnya, Pangeran Amalrik tadi. Nah, sekarang kan si Balwin IV ini udah jadi anak seorang raja nih, otomatis banyak fasilitas yang wah gitu. Fasilitas-fasilitas yang bagus diberikan kepada anak seorang raja, termasuk salah satu contohnya itu pendidikan. Nah, Balwin IV ini dididik langsung oleh William of Tyre yang menjadi seorang gurunya, yaitu seorang sejarawan sekaligus wakil uskup gereja Anglikan. William ini termasuk orang yang pertama kali sadar akan keanehan pada kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya si Balwin IV ini. Dari awal munculnya kecurigaan si William ini ketika ditanya pada Balwin, tangan kanannya itu tidak merasakan apapun, tidak merasakan rasa sakit. Padahal sudah dicubitin oleh teman-temannya. Tapi anehnya Balwin IV ini tidak merasakan sakit sedikit pun. Di situ kecurigaannya semakin meningkat gitu. Dia makin curiga gitu. Kenapa? Apa alasannya dia tidak merasakan sakit? Yang pada akhirnya sudah dikonfirmasi, sudah fix nih. Si Balwin IV ini terkena penyakit kusta. Nah, walaupun sudah fix ya kena penyakit kusta, William ini tetap masih diam. Mengapa dia diam? Ada beberapa alasan si William ini tetap diam. Nah, untuk alasan yang pertama, menurut Britannica nih, ada konflik antar bangsawan, yaitu konflik antar satu bangsawan yang ini dengan bangsawan yang lainnya untuk memperebutkan kekuasaan. Nah, untuk alasan yang kedua, si Balwin IV ini kan dia penderita penyakit kusta nih. Ada kabarnya kalau penderita-penderita kusta ini akan digabungkan dengan Ordo Saint Lazarus yang isinya itu orang-orang yang terkena penyakit kusta atau para bangsawan yang terkena penyakit kusta. Nah, kalau menurut Journal of the Monastic Military Orders, Order Saint Lazarus ini adalah kelompok militer yang dibentuk sama Ksatria Templar. Nah, tujuan kelompok ini dibentuk adalah untuk mengatasi suatu permasalahan tentang kesehatan dari orang-orang wilayah Yerusalem, khususnya untuk mengatasi wabah kusta.
Tapi karena banyak dari pasien-pasien yang menderita kusta ini adalah kaum dari para bangsawan, akhirnya kelompok tersebut diubah jadi kelompok militer pada era Perang Salib gitu. Nah, ketika Amalrik ini tahu anaknya tadi Balwin IV telah terkena penyakit kusta, ya ini khawatir dan membungkam agar orang-orang tidak memberitahu bahwasanya anak ini kena kusta, karena dia takut anaknya dibawa ke Ordo Saint Lazarus. Nah, untuk saat itu pun si Balwin IV ini dia tidak terlalu menonjol ya tentang penyakit kustanya ini, karena dia sendiri tidak merasakan sakit atau apalah itu, dia tidak merasakan. Kurang ya, bukan tidak, mungkin kurang merasakan karena tidak ada gerak-gerik apapun tentang penyakitnya. Jadi dia lebih gampang untuk menyembunyikannya. Singkat cerita, pada tahun 1174, Amalrik ini meninggal dunia karena disentri sepulang ekspedisi militer ke Damaskus. Nah, ketika sang ayah, yaitu raja yang sebelumnya udah meninggal dan digantikan oleh ayahnya ini, si Amalrik ini, Pangeran Amalrik ini, dan dia pun sudah meninggal, maka tahta selanjutnya akan diisi oleh Balwin IV. Namun umurnya itu masih cukup muda. Oleh karena itu, dia membutuhkan seorang wali, dan walinya tersebut bernama Raymond of Tripoli. Pada saat itu, umurnya si Balwin IV ini masih 13 tahun, dan dia harus menggantikan posisi kekosongan dari ayahnya yang sudah meninggal itu. Jadi dia harus naik tahta menjadi seorang raja. Namun karena umurnya masih cukup muda, dia membutuhkan seorang wali, yaitu Raymond of Tripoli. Raymond of Tripoli ini menjadi walinya si Balwin IV selama 2-3 tahun. Kalau menurut Britannica, masa kepemimpinan Balwin IV ini sama awal-awal Salahuddin Al-Ayyubi. Itu barengan ya, itu sama deh itu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi pemimpin sebuah kelompok muslim yang cukup kuat pada saat itu. Adapun saat waktu yang bersamaan, si Balwin IV diangkat menjadi seorang raja nih. Salahuddin juga berhasil menguasai Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Fatimiyah dan mendeklarasikan kelompok Sunni di Mesir. Nah, pada saat itu Sultan Damaskus, yaitu Nuruddin Zanki, telah wafat dan Salahuddin mengambil alih wilayah di Damaskus. Adapun dua basis Islam, yakni Syiah Mesir dan juga Sunni Damaskus, berhasil dikuasai oleh Salahuddin. Pada akhirnya, Salahuddin ini mendeklarasikan perang terhadap orang Kristiani di Yerusalem. Pada saat itu, Balwin IV juga berambisi untuk menghambat pergerakan si Salahuddin. Dia sendiri sudah tahu juga Salahuddin ini merupakan pasukan atau orang emang yang cukup kuat lah itu. Pada tahun 1176, Balwin IV meluncurkan serangan terhadap pasukan Salahuddin yang sedang bergerak ke Aleppo. Terus pada tahun 1177, Salahuddin akhirnya membalas serangan yang tadi, yaitu dia melancarkan serangan ke daerah Ashkelon dengan tujuan untuk merebut kota itu dari wilayah Yerusalem. Nah, pada saat itu umur si Balwin IV ini 16 tahun. Dia berarti udah lepas dari wali tadi ya. Dia sendiri yang mimpin gitu. Dia udah jadi seutuhnya, jadi raja gitu. Pada saat itu, Balwin IV pada umur 16 tahun, ia membawa 367 kesatria Templar untuk mempertahankan wilayah Ashkelon. Dan juga menurut The Crusaders in the East, Salahuddin menyuruh pasukannya untuk menyebar dengan tujuan mengambil wilayah-wilayah yang ada di sana. Tetapi tanpa disadari oleh Salahuddin, karena Salahuddin ini udah meremehkan lawannya gitu, Balwin sama pasukannya yang tersisa tadi menerobos dari belakang. Tapi tanpa disadari oleh Salahuddin, Balwin yang sudah muncul tiba-tiba dari arah belakang langsung menerobos barisan yang sudah kacau, karena kan mereka udah nyebar ke sana ke sini gitu. Jadi pasukannya si Salahuddin ini udah kacau lah gitu, makanya mudah untuk ditembus oleh Balwin IV. Salahuddin yang sudah tersadar akan serangan mendadak dari Balwin ini langsung pergi mundur ke Ashkelon.
Nah, serangan mendadak yang diberikan, yang diluncurkan oleh Balwin ini ke Salahuddin ternyata benar-benar memberi impact yang sangat besar bagi Salahuddin ini. Nah, kalau menurut buku Saladin The Fall of the Kingdom of Jerusalem, 90% pasukan Salahuddin itu udah tewas. 90% loh, bayangkan 90% itu udah tewas. Tewasnya itu akibat serangan dadakan dari Balwin ini. Termasuk pengawal pribadinya. Itu udah tewas. Dan pasukan Salahuddin ini terpaksa mundur ke Mesir dengan kekalahan. Dan Balwin IV akhirnya berhasil menghambat gerakan pasukannya si Salahuddin tadi. Walaupun Balwin menang dengan epic, dengan momen yang cukup epic gitu, tetapi ada juga dampak yang terjadi pada tubuhnya. Karena kondisi tubuhnya itu kan sedang menderita penyakit kusta. Jadi ya penyakitnya itu semakin parah, semakin teruk terhadap dirinya. Nah di sini kan kita bertanya-tanya nih, apa cuman gara-gara perang penyakitnya makin memburuk? Kenapa pas hari-hari biasa nggak makin memburuk gitu, nggak cepat banget gitu? Ada alasannya. Kenapa? Karena selama dia tidak perang, sebelum dia perang, dia selalu dirawat secara intens. Dirawat dengan cukup ketat penyakit kustanya itu. Selain itu, ketika dia tidak berperang, dia selalu dijaga, ditahan penyakitnya itu. Agar tidak makin memburuk, tidak makin parah. Tetapi ketika berperang ini, malahan Balwin yang sedang menderita penyakit kusta ini, dialah yang memimpin pasukan di garis depan berhari-hari. Dan tanpa perawatan yang intens. Bukan tanpa perawatan yang intens, mungkin tanpa perawatan khusus gitu ya. Tanpa perawatan untuk menangani penyakit kustanya tersebut. Mungkin lagi dia berkontak dengan benda-benda yang tidak steril. Ataupun dia terluka dengan goresan gitu akibat perang, bisa jadi. Dan semua itu membuat penyakitnya ini menjadi semakin parah. Adapun menurut Piers D. Mitchell, seorang sejarawan dari Cambridge University, penyakit kustanya ini makin parah ketika dia beranjak puber gitu, ketika masa pubernya gitu. Sehingga penyakit kustanya tersebut berubah menjadi lepromatosa. Apa sih itu penyakit lepromatosa? Jadi, lepromatosa itu adalah jenis kusta yang parah dengan ciri-ciri yaitu ruam-ruam merah yang nimbulin mati rasa dan bahkan kerusakan pada organ seperti ginjal. Nah, bahkan Balwin ini mengalami kelumpuhan dan kebutaan pada saat itu. Walaupun kondisinya begitu, Balwin ini tetap ikut terjun ke medan perang. Walaupun dengan kondisinya begitu. Bahkan ia sampai ditandu. Balwin IV ini sendiri sudah sadar bahwa dengan kondisinya yang sudah seperti ini, yang sudah cukup memburuk, hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, oleh sebab itu, dia berniat untuk menurunkan tahtanya itu kepada keponakannya, anak dari adik perempuannya. Karena dia sendiri tidak menikah ya, dia tidak mempunyai keturunan langsung. Jadi diturunkanlah kepada keponakannya. Nah, pada akhir kepemimpinan Balwin IV ini, kondisi Yerusalem itu benar-benar cukup lemah dibandingkan yang dulu. Mengapa? Karena adanya konflik antar keluarga bangsawan serta serangan yang diluncurkan terus-menerus oleh Salahuddin, yang akhirnya membuat keadaan Yerusalem ini menjadi semakin terdesak. Sampai akhirnya pada tahun 1185, Balwin IV meninggal pada usia 23 tahun. Dan kekuasaannya diturunkanlah kepada keponakannya tadi, anak dari adiknya tadi, Balwin V, yang masih berusia 5 tahun. Wah, 5 tahun udah mimpin negara nih. Gua 5 tahun ngapain, cok? Hebat sih. Nah, setelah 2 tahun kematian dari Balwin IV, daerah Yerusalem itu semakin melemah dan akhirnya diambil alih oleh pasukan Islam yang dipimpin langsung Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Mungkin ada sedikit tambahan ya.
Apa benar tampangnya dari Raja Balwin IV ini dia selalu memakai topeng perak gitu? Karena kan kalau kita lihat dari filmnya pada Kingdom of Heaven, ia selalu memakai topeng perak gitu. Apa aslinya emang kayak gitu? Nah, jadi menurut beberapa sumber, ya nggak ada sih sumber sejarah yang bisa mengkonfirmasi Balwin IV ini selalu pakai topeng. Karena untuk kondisi penyakitnya sendiri itu kan nggak ngeliatin apa-apa. Karena penyakitnya kan ada di tangan kanannya awalnya itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan muka gitu kan. Ya emang sih ujung-ujungnya dia mengalami kebutaan. Tapi untuk awal-awalnya itu memang nggak ada ngaruhnya gitu ke wajahnya, ke mukanya gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah dia memang selalu pakai topeng atau nggak selalu gitu? Atau gimana lah menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baik, sekian pembahasan kita malam ini tentang seorang raja penderita kusta, yaitu penguasa dari Yerusalem. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely.